Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Dini, saya Nanda Sheila mau menjelaskan tentang kesetimbangan dan asam basa khususnya pada latihan soal. Nah, sebelum itu, kenapa sih saya mau pengayaan? Yang pertama, karena saya belum terlalu paham dengan materinya. Yang kedua, saya suka keliru. Yang ketiga, saya butuh nilai tambahan. Selanjutnya kita masuk ke materi kesetimbangan. Di sini ada pertanyaan, suatu reaksi kesetimbangan A wujudnya gas setimbang dengan B ditambah dengan C mempunyai harga Kp sama dengan 0,328 pada suhu 127 derajat Celcius. Ditanya harga Kc-nya berapa? Diketahui reaksinya yaitu segi A setimbang B ditambah dengan C, Kp-nya 0,328, suhunya itu 127 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 400 Kelvin. Kenapa kita harus tambah 273? Karena dari Celcius kita harus ubah ke Kelvin. Lalu tetapan gasnya itu 0,082 liter atmosfer dibagi mol Kelvin. Selanjutnya kita cari selisih koefisien gas dengan cara koefisien produk dikurang koefisien reaktan. Di sini kan kita tahu kalau koefisien dari B itu 1, koefisien dari C itu 1. Jadi 1 tambah 1 itu 2. Selanjutnya untuk reaktannya itu dia hanya 1. Jadi 2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, ditanya harga Kc-nya berapa? Kita pakai rumus Kp, yaitu Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkatkan delta N. Kita masukkan nilainya 0,328 sama dengan Kc dikali 0,82 dikali 400 dipangkatkan 1. Selanjutnya kita kalikan 0,082 dikali 400 pangkatkan 1 yaitu menghasilkan 32,8. Jadi untuk Kc-nya sama dengan 0,328 dibagi 32,8. Sehingga Kc-nya itu 0,01 atau 10 pangkat 2. Lanjut, sebanyak 5 mol gas amonia dimasukkan ke dalam suatu wadah 3 liter dan dibiarkan terurai menurut reaksi 2NH3 gas setimbang N2 gas ditambah 3H2 gas. Setelah setimbang, ternyata amonia yaitu punya derajat disosiasi 0,4 dan menimbulkan tekanan total 7 atmosfer. Ditanya harga Kp-nya pada keadaan tersebut itu berapa? Nah, diketahui mol awal NH3 itu kan 5 mol, terus derajat disosiasinya itu 0,4. Tekanan totalnya itu 7 atmosfer. Nah, terus reaksinya segini. Ditanya harga Kp-nya berapa? Lalu kita hitung dengan menggunakan tabel MRS. Nah, karena udah diketahui mol awal dan derajat disosiasi, maka untuk mencari mol NH3 yang bereaksi itu sama dengan mol awal dikali dengan derajat disosiasi sama dengan 0,4 dikali 5 sama dengan 2 mol. Nah, jadi reaksinya adalah mula-mula 5 mol, bereaksinya itu 2 mol, sehingga pas keadaan setimbang itu 3 mol. Dapat dari 5 kurang 2 itu 3. Nah, untuk N2 dan H2 nya itu didapat dari koefisien ditanya dibagi koefisien diketahui. Jadi 1/2 lalu dikalikan dengan mol yang diketahui yaitu 2. Kita pakai yang bereaksi ya. Jadi 1/2 dikali 2 mol itu sama dengan 1 mol. Nah, ini turun 3 turun, 1 turun. Selanjutnya menghitung mol total setimbang. Nah, mol totalnya itu sama dengan mol NH3 ditambah mol N2 ditambah mol H2. Mol totalnya itu sama dengan 3 tambah 1 tambah 3 sama dengan 7 mol. Selanjutnya kita hitung tekanan parsial masing-masing gas. Cara
tekanan NH3 sama dengan mol NH3 dibagi mol total dikali tekanan total sama dengan 3/7 dikali 7 sama dengan 3 atm. Selanjutnya tekanan N2 sama dengan mol N2 dibagi mol total dikali tekanan total sama dengan 1/7 dikali 7 sama dengan 1 atm. Selanjutnya tekanan H2 sama dengan mol H2 dibagi mol total dikali tekanan total sama dengan 3/7 dikali 7 sama dengan 3 atm. Selanjutnya kita cari harga Kp-nya. Harga Kp sama dengan tekanan N2 dikali tekanan H2 dipangkatkan 3 dibagi dengan tekanan NH3 pangkat 2. Lalu kita masukkan nilainya. 1 dikali 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Jadi 1 kali 27 dibagi 9. Jadi 27/9 itu sama dengan 3 atm. Jadi harga Kp pada keadaan tersebut adalah 3 atm. Lanjut, nomor 3, jika tetapan kesetimbangan Kc bagi reaksi A plus B setimbang C dan 2A plus D setimbang C berturut-turut adalah 4 dan 8, maka tetapan kesetimbangan Kc bagi reaksi C plus D setimbang 2B adalah berapa? Diketahui reaksi yang pertama, A plus B setimbang C menghasilkan K sama dengan 4. Lalu reaksi kedua, 2A plus D setimbang C menghasilkan K2 yaitu sama dengan 8. Nah, ditanya Kc untuk reaksi C plus D setimbang 2B. Nah, yang pertama caranya itu reaksi pertama ini dibalik karena target kita kan C-nya di depan ya. Lalu berarti ini dibalik nih reaksi yang pertama. Nah, karena dibalik yang tadinya nilainya itu K menjadi 1/K, jadi 1/4. Lalu reaksi pertama juga kita kalikan dengan 2 sehingga harga K-nya itu menjadi K kuadrat atau 1/4 kuadrat sama dengan 1/16. Lalu untuk reaksi 2 yaitu tetap ya guys, menghasilkan 8 karena dia tetap. Selanjutnya kita jumlahkan. Ini 2C kita coret dengan C, jadinya sisa 1. Lalu 2A kita coret juga dengan 2A. Ini udah ya berarti. Nah, jadi sisanya itu ada C plus D setimbang 2B. Nah, jadi Kc barunya itu dengan K1 dikali K2. Ini kondisi baru ya teman-teman. Jadi Kc-nya sama dengan 1/16 dikali 8 sama dengan 8 dibagi 16 sama dengan 0,5 atau setengah. Sehingga tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi tersebut adalah 0,5. Nah, lanjut ke materi asam dan basa. Di sini ada soal konsentrasi ion H+ yang diperoleh dari mencampurkan 150 ml HCl 0,5 molaritas dan 100 ml HCl 0,3 molar adalah berapa? Diketahui larutan pertama itu 150 ml. Nah, terus molaritasnya itu sama dengan 0,5 molar. Nah, untuk larutan keduanya itu 100 ml dengan molaritasnya itu 0,3 molar. Nah, HCl itu jenis asam kuat ya. Nah, lalu ditanya konsentrasi campuran atau H+ itu berapa? Nah, untuk rumus H+ campuran itu MiV ditambah MaVa dibagi ViVa. Yang pertama kita cari total milimol. Nah, mol pertama sama dengan
150 mili dikali 0,5 molar sama dengan 75 milimol. Terus mol kedua sama dengan 100 mili dikali 0,3 molar sama dengan 30 milimol. Nah lanjut, N totalnya jadi 75 ditambah 30 berarti 105 milimol. Kita cari, yang kedua kita cari volume totalnya. Volume total berarti kan 150 mili ditambah dengan 100 sama dengan 250 mili. Lanjut kita cari konsentrasi akhirnya itu berapa. Jadi konsentrasi campurannya sama dengan 105 milimol dibagi 250 mili. Jadi konsentrasi campurannya itu sama dengan 0,42 molar. Nah karena HCl itu asam kuat yang valensinya itu 1, maka H+ itu sama dengan konsentrasi campuran. Jadi konsentrasi ion H+ setelah pencampuran adalah 0,42 molar. Lanjut, soal yang ketiga itu ada 20 mili asam sulfat dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Nah, ditanya bila ternyata diperlukan 30 mili NaOH, maka kemolaran asam sulfatnya itu berapa? Diketahui berarti asamnya itu H2SO4 atau asam sulfat. Lalu volume asamnya itu 20 mili. Lalu valensi asamnya atau jumlah H+-nya itu 2 karena H2SO4. Lalu di sini basanya itu NaOH. Volume basanya itu 30 mili. Lalu molaritas basanya itu 0,1 molar. Lalu valensi basanya atau OH-nya itu 1 karena NaOH OH-nya 1. Lalu ditanya kemolaran asam sulfat atau Ma itu berapa? Kita pakai rumus Fa dikali Ma dikali A sama dengan Fb dikali Mb kali B. Sehingga kita masukkan nilainya. Fa 20 dikali Ma dikali A nya itu 2 sama dengan 30 mili dikali 0,1 dikali 1. Lalu di sini 20 kali 2 itu 40 dikali Ma sama dengan 30 kali 0,1 kali 1 itu 3. Jadi Ma itu 3/40. Sehingga Ma itu 0,075 molar. Jadi kemolaran asam sulfat tersebut adalah 0,075 molar. Selanjutnya pertanyaan besarnya pH larutan asam metanoat 0,01 molar adalah 5. Maka harga tetapan ionisasi asam metanoat tersebut adalah berapa? Diketahui molaritas asam atau Ma sama dengan 0,01 molar atau 10 pangkat minus 2 molar. Nah di pH-nya itu sama dengan 5. Ditanya tetapan ionisasi asam atau Ka, itu kita pakai rumus H+ sama dengan 10 pangkat minus pH. Jadi 10 pangkat min 5. Lalu H+-nya itu karena ini asam lemah, maka kita pakai rumus akar Ka dikali Ma. Nah, di sini agar akarnya itu hilang, kita kuadratkan si H+-nya. Jadi H+ kuadrat sama dengan Ka kali Ma. Nah, karena kita cari Ka, berarti Ka sama dengan H+ kuadrat dibagi Ma. Kita masukkan nilainya. Ka sama dengan 10 pangkat min 5 dikali pangkat 2. Nah, dibagi dengan 10 pangkat minus 2 sama dengan 10 pangkat minus 10 dibagi 10 pangkat minus 2. Karena ini 5
Min 5 kali 2 itu min 10. Terus dibagi minus 2. Jadi karena ini pembagian berarti pangkatnya dikurang. Min 10 dikurang min 2 jadinya 10 pangkat min 8. Jadi harga tetapan ionisasi atau Ka asam metanol tersebut adalah 10 pangkat min 8. Yeay, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Dini atas dedikasinya dalam mengajar. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat buat kami, terutama untuk saya. Terima kasih ya Bu.